Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan di materi tentang penyajian data penelitian. Oke, saya mulai dengan pemaparan penyajian data yang sebenarnya kemarin yang harus saya sampaikan, dan ini saya mengulangi lagi gitu ya. Oke, sebelum saya mulai, kita bisa dahului dulu dengan berdoa. Harapannya adalah apa yang saya sampaikan untuk hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Saya antarkan biridillah wa syafaati rasulillah bibarakatil fatihah. Saya melanjutkan dulu bagian yang di bab 1 kemarin, yakni tentang statistik deskriptif. Ada satu pokok bahasan yang perlu Anda ketahui, yakni tentang tipe data statistik. Nah, kita melakukan sebuah penelitian itu harus mengetahui yang namanya data penelitian itu bersifat kuali apakah kuantitatif. Meskipun kita belajar statistik itu, tetapi ada penggolongan data di penelitian itu data kuali dan data kuantitatif. Hubungannya dengan metode penelitian atau riset itu karena kita menggali sebuah permasalahan, menggali sebuah topik, sehingga permasalahan itu bisa dipecahkan, maka kita harus mengetahui alat pengumpul datanya. Nah, alat pengumpul data ini kaitannya dengan statistik, itu kita harus mengetahui dulu apakah data ini kualitatif ataukah kuantitatif. Untuk data di kualitatif, ada yang disebut data nominal. Kemudian ada data ordinal. Yang selanjutnya untuk data kuantitatif itu adalah data interval dan kemudian ada data rasio, gitu ya, ada data rasio. Selanjutnya adalah data nominal. Itu apa? Data nominal yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya data ini itu tidak bisa dioperasi hitung. Saya mencontohkan, ini contohnya adalah jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Kaitannya dengan penelitian, maka saya contohkan satu judul penelitian yang hubungannya adalah penggalian data kita berupa data nominal ya. Nah, ini misal saya contohkan, Anda ketemu satu judul penelitian seperti ini. Analisis pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap sikap keagamaan siswa di misalkan ya. Jadi dari judul penelitian ini itu menunjukkan salah satu implikasi dari data nominal tadi. Data nominal itu adalah data yang tidak bisa dioperasi hitung. Contohnya adalah jenis pekerjaan, jenis kelamin. Nah, ini saya contohkan di penelitian. Analisis pengaruh tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan orang tua ini itu cara kita mendapatkan data itu adalah dari dokumen pastinya ya. Anda dari dokumen, Anda ke sekolah mengidentifikasi dari pendidikan orang tua siswa itu apa saja. Nah, itu kita bisa mulai misalkan ada lulusan SD, MI, kemudian lagi SMP, MTS gitu ya. Nah, ada lagi SMA atau MA,
atau bahkan ada yang S1, ada yang S2, bahkan ada yang S3. Ini adalah jenjang tingkat pendidikan orang tua. Nah, data ini itu memang tidak bisa dioperasi hitung, tapi dia memang bisa diklasifikasi. Oh, nanti orang tua yang lulusan SD ada berapa? Orang tua yang lulusan SMP ada berapa? Nah, ini yang disebut dengan data nominal, gitu ya. Nah, data nominal itu yang contohkan. Kemudian selanjutnya adalah data ordinal. Data ordinal ini data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi sama, tapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Nah, terdapat hubungan, ini ordinal. Juga cirinya tidak bisa dioperasi hitung. Ini ada kepuasan kerja, ada motivasi. Nah, sama dari contoh ini, sikap keagamaan. Nah, sikap keagamaan itu kita bisa mendapatkan data tersebut. Nah, itu melalui misalkan Anda menyebarkan kuesioner ya, menyebarkan kuesioner. Ini bentuknya sikap keagamaan itu adalah abstrak ya, abstrak sekali. Tetapi kenapa bisa dilakukan sebuah penelitian? Maka kita mengkonversi daripada indikator penelitian ini kita jadikan sebuah kuesioner. Anda mungkin tidak asing lagi dengan penyebaran sebuah kuesioner ya. Saya contohkan. Nah, ini misalkan, ini saya mencontohkan kuesionernya. Nah, ini pernyataan. Nah, biasanya di sebelahnya itu disuruh Anda checklist. Anda sangat setuju. Nah, biasanya ada rentang skala kayak gini nih, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, nanti ada petunjuknya. Angka 5 itu menunjukkan apa, gitu ya. 4 apa itu. Nah, ini yang disebut dengan skala pengukuran. Nah, data inilah yang disebut data ordinal tadi. Ordinal tadi. Data yang ada hubungannya. Di setiap item butir yang Anda tanyakan di sini, nah, itu ada hubungannya. Ini saya contohkan. Anda harus bisa membreakdown sikap keagamaan itu apa saja sih gitu. Nah, saya contohkan. Saya selalu sholat berjamaah setiap maghrib, misalkan gitu aja ya, isya dan subuh. Misal ini saya misalkan. Nah, pernyataan ini itu berasal dari variabel sikap keagamaan. Jadi orang meneliti itu harus punya teori, di mana teori itu sebagai kajian literatur di dalam kita melakukan sebuah penelitian untuk bisa nyusun yang namanya alat seperti ini. Nah, alat seperti ini nanti kita berikan kepada responden kita untuk bisa menggali data. Nah, data inilah kita analisis, kita olah. Nah, saya mencontohkan aja. Sebenarnya secara garis besar harusnya nanti bisa dipelajari di metode penelitian. Ini saya mencontohkan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah data nominal, data interval. Interval ini pastinya berjarak antara dua titik skala yang sudah diketahui. Kemudian data rasio. Nah, data rasio itu juga berjarak dua titik skala yang sudah diketahui dan mempunyai titik 0 absolut. Nah, titik 0 absolut ini bisa dioperasi hitung. Bisa dilakukan operasi hitung. Gaji, contohnya skor, ujian, kok bisa kita teliti ya? Saya contohkan lagi nih. Contohkan satu judul lagi yang ada hubungannya dengan data rasio. Misalkan ini tentang efektivitas penggunaan LMS terhadap
hasil belajar bisa, motivasi bisa. Oke, saya lanjutkan lagi, yakni untuk data rasio. Nah, data rasio ini contohnya adalah gaji, skor, jumlah buku. Saya contohkan dalam ruang lingkup penelitian ya. Efektivitas penggunaan LMS terhadap hasil belajar bisa, motivasi bisa, aktivitas mahasiswa juga bisa dalam mata kuliah apa gitu. Jadi penggunaan LMS inilah, LMS-nya sendiri itu sama dengan yang tadi kita buat kuesioner itu tadi, data apa ya? Kuesioner itu data ordinal ya. Kalau yang kalau yang motivasi itu berarti datanya adalah rasio. Nah, motivasi, kemudian hasil belajar. Nah, hasil belajar ini kan bentuknya adalah skor. Skor misalkan pada mata kuliah apa, nah, ini adalah data rasio, gitu ya. Jadi sebelum kita mau menganalisis data, harus mengidentifikasi dulu apakah data ini nominal, ordinal, interval, ataukah rasio, gitu ya. Oke, karena nanti menyangkut analisis, misalnya setiap judul penelitian gini, itu analisnya sendiri, mempunyai karakter analis sendiri. Nah, seperti yang saya contohkan ini, analisis pengaruh, berarti nanti pakainya regresi. Kalau ini penggunaan, efektivitas penggunaan LMS, nanti pakainya adalah UJT, gitu ya. Oke, saya lanjutkan dengan materi selanjutnya, yakni distribusi frekuensi. Apa itu? Jadi kaitannya dengan penelitian, bagaimana seorang peneliti, menyusun sebuah laporan, itu bisa dibaca oleh orang lain, mudah dipahami, tidak perlu bertemu dengan Anda, maka kita harus menyajikan dalam bentuk yang seefisien mungkin, sebagus mungkin. Nah, orang itu akan lebih menarik jika membaca sebuah data, membaca dari sebuah laporan Anda itu bentuknya picture, ya, bentuk picture, bentuk diagram, bentuk tabel, gitu, lebih mudah dipahami. Jadi distribusi frekuensi itu distribusi penyaluran. Frekuensi itu adalah kekerapan, keseringan, kemunculan dari sebuah data. Jadi ini contoh ya. Nah, ini namanya tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari variabel dan juga berapa orangnya, gitu ya. Selanjutnya adalah tabel itu ada dua, data tunggal dan nanti ada data kelompok. Data tunggal cirinya adalah di variabelnya ini ya, di variabelnya ini namanya variabel itu variabel ini hanya satu. Misalkan nih nilai 9, nilai 8, nilai 7. Jadi terdiri dari satu. Tetapi frekuensinya ya bolehlah lebih dari satu. Yang menjadikan ciri itu tunggal adalah variabelnya. Variabelnya itu tunggal, tidak berkelompok, gitu ya. Selanjutnya adalah di data kelompok. Nah, data kelompok bedanya dari sini juga. Variabelnya itu lebih dari satu. Ya, ini antara ya 20 sampai 29 kan banyak ya. Ada 21, ada 22, 23 dan seterusnya. Jumlahnya ada 12. Nah, ini adalah ciri dari data kelompok. Nah, bagaimana caranya membuat data kelompok? Kalau data tunggal saya tidak praktekkan karena mudah. Data itu kurang dari 20 biasanya. Nah, mudah bisa dihitung jari. Kalau data kelompok perlu kita lakukan praktik ya. Silakan nanti bisa dipraktekkan dengan membuka Excel-nya di rumah masing-masing, buka laptopnya masing-masing, kemudian buka Excel gitu ya. Kita buka Excel. Nah, ini saya buka data baru aja. Nah, saya contohkan ini nilai siswa, nilai statistik gitu aja ya.
statistik mahasiswa PAUD 1 dan 2. Nah, misalkan saya contohkan. Saya tidak menyiapkan data, tapi kita memanipulator data, bisa membuat data sendiri. Jadi nanti data Anda dengan teman itu beda, meskipun rentangnya sama. Oke ya, saya mulai. Kita membuat data baru. Nah, ini bisa dibuat datanya. Ini 10 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ke bawahnya kita bisa ya 4, 5, 6. Nah, ini buat kayak gini kolom. Nah, kemudian bisa sama dengan run between bottom. Nah, bottom itu nilai terendah. Nilai terendahnya misalkan ada yang dapat 60 lah ya. Nah, nilai tertingginya melejit, ada yang dapat ini statistik nih, saya nggak pakai tinggi-tinggi, misalkan 87 ya. Kemudian di kurung tutup, nah di enter. Nah, sudah kita tarik ke kanan 10, 4, 5, 6, 7, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sampai sini ya sudah penyebaran datanya sudah ada 3, 4, 5, 6. Oke, kita sudah punya. Nah, data yang kita buat ini sebenarnya kalau kita enter akan berubah-ubah. Caranya adalah kita blok, klik copy, kemudian kursornya taruh di angka ujung, klik kanan, pilih value-nya diklik ya. Value-nya diklik. Oke, sudah, nanti nggak akan lepas. Nah, kita enter pun nggak di enter kayak gini nggak lepas. Nah, gitu ya. Selanjutnya adalah kita praktekkan dengan rumus yang ada di materi kita hari ini. Membuat tabel itu cari dulu ringnya. Nah, mencari ring itu kita harus persiapkan nilai maksimal, nilai minimal biasanya, sama account data, banyaknya data, kemudian ring nanti ya, kita coba praktekkan. Count sama dengan count titik 2, kita blok. Oke, nah blok semua, enter. Nah, data kita tuh ada 60 gitu ya, ada 60. Kemudian nilai maksimal itu dari max titik 2, kita tarik lagi ya, kita blok lagi. Nah, maksimalnya 87, minimal sekarang, minimalnya berapa? Ya, sebenarnya tadi sudah bisa ya, kita praktekkan menggunakan Excel ini. Minimal. Rentang itu adalah nilai tertinggi maksimal minus minimal. Oke, 27. Nah, setelah itu buat apa? Membuat yang namanya kelas. Nah, kelas. Nah, itu rumusnya adalah, kita tulis aja dulu biar tidak lupa. 3 log n. Dikali ya. Log n. Nah, ini rumusnya. Kita praktekkan di sini. 1 plus buka kurung 3,3 log. Nah, ini ada log. N-nya itu adalah account data, banyak data. Nah, kita tutup kurung, kasih lagi gini. Nah, baru nanti enter. Nah,
Nah, nanti itu ada 7 kelas. Nah, interval kita coba buat interval nilai. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita membuat interval, ya, membuat interval biar berkelompok datanya. Nah, saya lanjutkan lagi. Setelah membuat K, nanti kita buat yang namanya panjang kelas, panjang atau I. Nah, panjang kelas itu dari R minus R dibagi dengan K. Nah, nanti ada 3,9 itu atau kita bulatkan 4 ya, kita bulatkan 4. Jadi kita mulai buat intervalnya. Nah, ini interval pertama kita mulai dari berapa? Kalau di Starkes itu kita mulai pastinya adalah nilai minimal. Nilai minimalnya adalah 60 tadi ya. Nah, kemudian berakhir berapa? Nah, kalau panjang kelasnya itu 4, kalau ini dibulatkan jadinya 4 ya. 4, maka 60, 60, 61, 62, 63 ya. Ini 63. Kemudian 64 ditambah 3 ya. 67 bisa 67, kemudian 68, 71, sini 72, 75, 76, 79, 80, 83 ya. Oke. 83 maksimalnya 87. Oke. Ini 84. 84 tambah 3, 87. Oke, pas ini ya. Nah, ini nomor, kita kasih nomor ada berapa kelas ya. Oke, ada 7 kelas ya. Ini ada 7 kelas. Nah, ini interval. Nomor. Ini interval nilai. Oke, intervalnya. Nah, ini ada 7 kelas tadi ya, sudah benar hanya pakai 7 kelas. Nah, sekarang kita buat frekuensi. Nah, pastinya cirinya adalah di kelas pertama itu ada nilai minimalnya dan kelas terakhir ada nilai maksimalnya gitu. Jangan sampai misalkan ini kok 86. Nah, berarti kan 87 tidak ada. Harus kita buat kelas lagi, tidak apa-apa. Yang penting terakhir itu adalah nilai maksimalnya ada, yang nomor interval pertama nilai minimalnya ada. Oke. Sekarang kita buat frekuensi ya. Frekuensi itu maksudnya adalah nah, nilai 60 sampai 63 itu ada berapa? Gitu. Caranya, ini kita blok dulu. Nah, kemudian kasih sama dengan frekuensi ya. Frekuensi. Anda harus perhatikan setiap Excel Anda masing-masing. Kalau punya saya data array. Data array itu ini semuanya ya. Kalau data array nanti muncul gini. Nah, itu titik koma. Nah, kita titik koma. Kalau ada yang pakai titik 2 ya kita ikuti ya. Titik koma. Kemudian bins array-nya itu adalah nilai ini. Apa namanya? Batas atasnya. Nah, bins array-nya itu ini. Ingat kalau mau semuanya muncul, Ctrl Shift Enter. Nah, ya, Ctrl Shift Enter. Nah, ini sudah. Nah, ternyata 60 sampai 63 itu ada 10, 64 sampai 67 ada 9, 68 sampai 71 ada 9. Nah, kita bisa mengecek apakah benar sekian, gitu ya. Apakah benar sekian? Caranya adalah sebentar.
sebentar caranya. Jadi ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi, gitu ya, tabel distribusi frekuensi. Ya, kita cari apakah benar ini 60, gitu ya. Datanya 60, kita summary aja. Kita jumlahkan. Nah, oh, ternyata benar 60. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah benar ini 10, ini 9, gitu ya. Nah, kita klik conditional formatting, manage ruler, gitu ya. Kemudian oke, saya ulangi lagi. Ini di oh ya, oke. Ini conditional ini di blok dulu ya. Blok dulu conditional formatting, manage ruler, new ruler. Nah, new ruler, kemudian cari yang format value top and bottom rank. Ya, kayaknya sebentar. Pilih yang ini format cell, nah, ada between. Ini yang pertama adalah 60 sampai 63. Kemudian Anda format, dikasih apa namanya, tanda misalkan ini, oke, format itu, oke ya. Nah, ini yang biru-biru. Nah, yang biru-biru itu menunjukkan data yang masuk di interval pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Silakan nanti bisa dicoba. Ya. Selanjutnya adalah kita membuat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi dengan menjumlahkan di setiap frekuensinya. Kumulatif itu penjumlahan. Ya. Caranya adalah sama dengan ini diklik, kemudian ditambahkan. Nah, ini namanya kumulatif atas. Ya. Ini dimulai ini dulu ya. Saya lupa. Ini dimulai angka 10 dulu, kemudian di sini 10 ditambah 9, terusnya lagi 19 tambah 9, lagi 28 tambah 8, lagi 36 tambah 6, kemudian lagi 42 tambah 12, satu lagi 54 tambah 6. Nah, hasil akhirnya ini itu sama dengan akunnya, harus sama dengan akunnya. Nah, ini disebut dengan frekuensi kumulatif atas. Kalau bawah, ya kita bisa lakukan yang dimulai dari frekuensi kumulatif, dimulai dari bawah, ya, dimulai dari frekuensi asli di bawahnya ini. Nanti juga terakhirnya adalah 60. Selanjutnya adalah frekuensi relatif.
itu adalah persentase, ya, persentase. Nah, ini kumulatif. Kumulatif itu, bentar. Kumulatif itu adalah distribusi ini secara berturut-turut bertambah memasukkan informasi dari kelas sebelumnya. Disajikan terus meningkat. Ini atas tadi ya. 7 tambah 11, 18, dan seterusnya. Kalau dari bawah juga bisa. Frekuensi kumulatif bawah. Bawah dimulai juga frekuensinya 7 ya, jangan 5. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 5, 7 gitu ya. Ini 7 tambah 5, 12. Nah, itu. Saya lanjutkan lagi. Ini misalkan saya tulislah. Ini FKA. Ini FKB, FKB. Nah, ini dimulai dari angka 10. Nah, dimulakan 10 plus 6. Nah, terus sini 16 plus 12. Itu ya. Nah, terus lagi 28 plus 6. Sininya lagi 34 plus 8. Sininya lagi 42 plus 9. 51 terakhir. 51 plus 9. Oke. Nah, ini terakhir 60. Kemudian frekuensi relatif. Relatif itu adalah kalau relatif kita coba cari. Kalau relatif itu apa? Nah, ini. Relatif itu adalah nilai frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Ya, persentase sama dengan frekuensi dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini kan di dalam bentuk ini bisa dikasih tanda dolar, nanti bisa ditarik atau bisa satu-satu boleh. Nah, ini dalam bentuk koma. Nah, bisa dalam bentuk persentase, tinggal di di blok diganti persen. Oke, jadi ya. Oke, ini untuk penyajian data dalam bentuk tabel.